pas dia jatuh aku udah nggak ngeliat lagi bang, karena aku udah bener-bener stres banget di situ. Aku langsung ngerem, langsung tutup mata gitu. Nggak taunya dia jatuhnya tuh pas deket ban belakang. Nah, jadi di bis kan panjang ya bang ya. Dia pas jatuhnya tuh pas deket ban belakang dia kelindes ternyata. Jadi di depan pintu kamar mandi itulah posisi anak aku tidur miring gitu dia, dan aku lihat tuh emang astagfirullahaladzim, aku di situ sampai yang mau ngambil anakku aja sampai gemeteran gitu. Karena aku lihat sosok itu gitu di dekat anak aku kayak lagi disusuin gitu loh bang. Aman emang teh tinggal di situ. Kok nih orang nanya gini nih, aku nyeritain gitu ya bang. Aku kenapa emang bang? Enggak pernah ada yang awet soalnya tinggal di situ. Ternyata cari tahu kontrakan itu pernah jadi tempat orang gantung gitu di situ gitu. Karena aku juga baru ngehnya tuh ya bang, saking nyari kontrakan terburu-buru, ternyata di tembok dapur aku tuh langsung makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sari. Ya, Bang. Terima kasih Kak Sari udah hadir di studio Jejak Iya, Backpacker. sama-sama. Ya, Kak Sari ini punya pengalaman mistis ya. Tapi saya belum paham nih, belum mengerti. Tadi agak sedikit lupa. Ini yang mau diceritain nanti seperti apa kisahnya ini Kak? Jadi ceritanya itu di beberapa tempat tinggal. Jadi ceritanya aku ngontrak gitu ya bang. Ada 2 atau 3 kontrakan yang aku tempatin tuh masing-masing aku punya cerita misterinya gitu. Jadi kontrakan pertama karena ada cerita itu aku pindah lagi kontrakan kedua, pindah lagi kontrakan ketiga gitu. Nah kontrakan yang terakhir inilah alhamdulillah aman lah gitu. Oke, kalau kita disimpan dulu ceritanya Kak Sari, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Sari menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Sari udah siap buat cerita ya? Bismillah. Oke, silakan Kak Sari. Ya. Jadi di awal tahun ini untuk di kontrakan yang pertama ya Bang Ale. Sekitar tahun berapa ya? 2009 atau 10 ya, pokoknya gitu. Tempat yang pertama aku ini satu ketika tuh pagi-pagi sekitar jam 6:30 jam 7 pagi aku nganter anakku sekolah. Nganter sekolah naik motor. Aman perginya gitu. Pas pulangnya memang agak sedikit padat lah jalanan itu ya. Agak sedikit rame gitu. Karena ada 3 bus pariwisata. Nah, aku jalur pinggir dong, jalur kiri. Nah, memang di depan aku ini ada motor yang ngendarain tuh bapak-bapak, tapi nggak tua banget ya, pokoknya setengah tua lah gitu. Dia kayak mungkin dia terburu-buru kali ya, ngejar waktu mungkin. Jadi dia ambil arah sini berusaha untuk mendahului bis ini
gitu. Aku juga di motor, ini bapak nih mau kemana sih gitu kan, kayak ngambil ke sini kiri kanan, dia pengen ngedahuluin mobil ini. Kayak aku dalam hati juga sabar dulu kek gitu kan. Nah satu ketika kan udah hilang lagi nih bapak ini, udah ngambil jalur kanan mungkin dia. Tiba-tiba dia motong aku. Jadi motong dari kanan nih masuk. Jadi aku ngerem dong. Jadi dia posisi di depan aku sekarang nih. Walaupun agak sedikit berapa meter ya aja. 200 meter ada kali lah ya. Ini aku udah mau deket gang rumah aku gitu. Nah terus udah gitu aku juga dari awal, dari perjalanan aku emang udah notice ke dia nih orang kayaknya ngebut banget gitu kan, buru-buru banget. Nah pas tiba dia di depan aku ini, sekitar 200, ini jalanan padat merayap ya bang ya. Nah ada posisi tuh 3 bis pariwisata gede-gede banget gitu. Dah di pinggir jalan tuh ada tiang listrik, agak gede tiang listriknya, nggak ya kan kecil-kecil gitu ya. Ini tiangnya agak besar gitu. Itu si bapak ini stang kirinya dia tuh nyenggol tiang listrik. Oke. Dia berusaha mendahului bis ini kan, bis terakhir nih kan 3 bis gitu ya. Dia berusaha ngedahuluin, agak sedikit ngebut dong dia. Senggol lah stang kirinya dia ke tiang listrik ini. Terus dia pasti oleng dong begini. Jatuh dia. Nah pas dia jatuh itu aku teriak karena pas banget di belakang dia tuh aku gitu kan. Aku teriak sambil ngerem, Allahu Akbar gitu. Terus pas dia jatuh aku udah gak ngeliat lagi bang, karena aku udah bener-bener stres banget di situ. Aku langsung ngerem, langsung tutup mata gitu. Gak taunya dia jatuhnya tuh pas deket ban belakang. Nah, jadi di bis kan panjang ya bang ya. Dia pas jatuhnya tuh pas deket ban belakang dia kelis ternyata. Ternyata dia palanya kelis, tapi aku nggak ngeliat gitu. Karena posisi pas dia banting setir itu ke kanan, aku udah merem di situ, udah ngerem mendadak sampai motor di belakang aku sempet nyundul juga gitu kan. Jadi beruntun gitu tabrakannya. Aku ngerem pas aku teriak Allahu Akbar gitu. Terus aku udah nggak sempat ngeliat dia lagi. Ternyata kelis nih dia sama ban itu. Aku langsung minggir, kan pinggirannya ada ruko-ruko gitu ya. Aku bawa motorku minggir standar. Aku di situ sampai asli aku lemes-lemesnya di situ. Karena dari awal memang aku udah ini ke dia nih. Dari awal perjalanan ini orang kok kesono kesini gitu kan. Ternyata si bapak ini yang tadi aku iniin gitu loh. Pinggiran ruko karena kan masih pagi jadi tuh belum pada buka ya bang ya. Aku standar tuh orang udah rame semuanya pada ngumpul di situ. Udah istighfar di situ, udah lemas banget. Aku udah nggak mikirin nggak ngeliatin dia lagi deh tuh, karena setelah tiang listrik itu gang rumah aku. Jadi aku sedikit lagi mau belok gitu kan. Nah pas dia di tiang listrik itu dia jatuh, aku langsung minggir ke ruko. Udah deh nggak kuat nih gitu kan, duduk segala macem. Bangunin motor sampai nggak aku nyalahin bang, aku dorong aja udah saking gede tenaga lagi, udah pelan-pelan minggirin gitu kan, karena nggak jauh dari gang itu bang, udah rumah kontrakan aku kan deket gitu loh. Aku pulang, aku bangunin nih suami, karena dia juga denger kan, ada apaan sih rame banget gitu, kecelakaan gitu. Ini suami malah ayo lihat udah tahu gue udah lihat dari tadi gitu kan, udah yuk penasaran ngeliat. Aku tapi nggak ikut bang ke situ karena kan rame nih pada keluar semua. Aku lihat ke situ tapi nggak ke tempat kejadian ya. Maksudnya agak ke dalam gang gitu. Suami keluar tuh dia. Ibaratnya kan biasa kan dia bang suka nontonin kalau ada kecelakaan, orang malah nontonin kan gitu ya. Terus udah gitu aku di pinggir, jadi tiang listrik itu terus gang, aku nggak jauh lah, paling 50 meter lah aku diri di situ. Dalam hati aku ngomong gini, ya Allah, nggak tahu ya ajalnya gitu, ajal manusia kita nggak ada yang tahu ya. Karena dari tadi aku emang balap-balapan aja masih bapak ini, dia cegat aku, dia belok lagi, kayak orang rusuh gitu bawa motornya gitu kan. Ternyata ajalnya di depan aku gitu, ngelihat sendiri, lagi ngelamun aku gitu, ngemikirin, maksudnya bukan mikirin ya, aku sempat Al-Fatihah juga sih bang di situ, ngirimin lah gitu ya buat si bapak ini, dia aku kirimin Al-Fatihah. Terus kepikiran
ya Allah gimana ya anak istrinya gitu kan di rumah. Ini bapak ini tragis gitu kecelakaannya gitu kan. Lagi ngelamun begitu, jadi tiang listrik agak kesana dikit lah bang ya, nggak di depan tiang listrik banget. Jadi pas di seberang itu, aku lihat si bapak-bapak itu. Jadi mungkin arwahnya kali ya. Aku lihat loh kok ada si bapak itu gitu kan. Karena aku ini ya bang disclaimer dulu ya, karena aku memang dari kecil ya sensitif lah, bisa dibilang sensitif gitu. Aku lihat bapak itu di seberang jalan, padahal kecelakaannya kan sebelah kiri. Aku lihat bapak itu di seberang jalannya, dia diri, loh kok sepatunya kayak sama, celananya, jaketnya, kayaknya si bapak yang tadi kecelakaan deh gitu, kok dia ada di situ gitu kan. Terus udah gitu, dia nggak tahu kenapa, dia engah kali ya, aku lagi ngeliatin dia ngeliat ke aku gitu. Dia ngeliat ke aku, antara senyum sama nangis deh gitu. Udah gitu, oh iya bener nih si bapak itu gitu kan. Aku langsung nyari suami, nih kan rame tuh bang ya. Ayo udah balik. Kenapa sih udah balik gitu kan. Akhirnya kita pulang, suami nyeritain, ya ampun mah kepalanya setengah ada di helm gitu. Astagfirullahaladzim. Ini dia bener, lu ngeliat bener, gue ngeliat banget pas polisi ngambil helm, ternyata ada isi setengah kepalanya di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku sampai kasihan banget itu bapak. Pantesan pas orang mungkin pas jatuh ya begini kali ya, dia kan belakang dia. Udah gitu, dia suami nyeritain nih keadaan jenazah itu, nyeritain yang kepala antara, jadi pas batas tulang hidung deh bang, udah nggak ada gitu, ada di helm itu gitu. Aduh tragis banget di situ, sampai mungkin karena kejadian itu di depan mata kali ya, jadi aku kebayang-bayang terus gitu. Malah abis itu kejadian kan pagi ya, sekitar abis asar menjelang maghrib, badan nggak enak nih bang Eko, badan nggak enak banget, gitu. Kayak berat, kayak panas punggung aku gitu. Ini udah nggak bener nih. Aku kan tahu ya tanda-tanda di diri aku sendiri kalau emang ada sesuatu tuh pasti begini nih gitu. Aduh jangan sampai nih bapak ini nyamperin aku nih gitu kan. Ternyata bener aja bang, dia masuk ke aku, arwahnya. Masuk tiba-tiba tuh habis belum maghrib deh, pokoknya sekitar jam 4:30 jam 5 deh gitu. Bilang ke suamiku nih, badan aku nggak enak ya gitu kan. Mulai deh kata dia gitu kan. Nggak bener nih, nggak enak nih gitu. Udah, tapi bukan kesurupan yang teriak-teriak atau apa gitu, enggak bang. Jadi kayak dia nyamperin ke aku tuh, jadi cerita dari suami gitu ya, dia nyeritain tadi bapak itu masuk ke lo gitu, ke kamu masuk. Dia nyeritain tolongin saya, tolong kasih tahu ke keluarga saya, kata dia. Wow, sampai gemeter. Tolong kasih tahu ke keluarga saya kejadian yang saya alami, kata dia gitu. Iya pak, bapak tenang aja ya, ini udah iniin polisi dah kasarnya gitu deh, orang-orang yang handle aku nih waktu aku kemasukan itu. Kasusnya udah dikasih tahu ke polisi, nanti pasti dikabarin nih ke keluarga bapak kan gitu. Jadi dia kayak nyeritain, kayak curhat aja nih arwah ini gitu. Dia nyeritain saya seorang guru, kata dia. Saya guru SMA ternyata. Guru agama kebetulan lagi bang. Saya guru agama di satu SMA, padahal emang sedikit lagi nyampe. Jadi kita kan tinggalnya antara perbatasan Jakarta Selatan sama Depok bang, pinggiran lah gitu. Sedikit lagi sampai sekolahan saya ngejar waktu, makanya saya buru-buru, kata dia gitu. Terus udah gitu, dia bilang saya guru agama, tolong saya kasih tahu keluarga saya, kata dia gitu kan. Iya pak, bapak tenang aja, nanti pasti dikasih tahu ke keluarganya kalau kejadian yang bapak alamin kecelakaan ini. Akhirnya dia cerita kenapa saya ngalamin setragis ini, kecelakaan setragis ini. Bapak ngapain samperin istri saya, kata suami saya gitu kan. Saya lihat istri bapak dari kejauhan, dia kayak ke bawah suasana gitu. Mungkin aku memang sedih banget gitu bang ya.
ya Allah gitu, kasihan banget bapak itu gitu, nggak ngerti kenapa kok bisa nyambung ke dia gitu dalam hati aku, padahal gitu nggak keucap padahal, tapi kok bisa nyambung ya ke dia gitu, malah jadi aku yang disamperin gitu kan. Itu di kejadian yang di kontrakan aku itu lama tuh Bang, ada kali hampir 2 minggu, hampir jalan 3 minggu deh di rumah itu aku didatengin bapak itu terus gitu. Jadi kayak apa nggak kekabarin mungkin ke keluarganya mungkin ya, atau nggak ketemu mungkin identitas dia atau gimana, udah dikasih tahu belum ke keluarga aku kalau aku ngalamin kecelakaan, kata dia gitu kan. Jadi kita kan itu kan namanya kecelakaan pasti kan ada polisi Bang di situ, saat itu rame polisi datang. Jadi kan aku pikir kan nggak mungkin dong keluarganya nggak tahu kan gitu, tapi kok ini orang arwah ini kok nyamperin aku terus kayak minta tolong dong, aku tinggalnya di sini, tolong kasih tahu istri sama anak aku gitu. Ini gimana ceritanya, masa jadi kita yang turun tangan untuk nyeritain kasus ini kan gitu kan. Udah tuh ya Bang, udah sampai di situ di tempat yang pertama nih, sampai aku dipanggil orang pintar juga Bang untuk ngilangin, udah Pak jangan ganggu lagi udah gitu loh, jangan masuk ke sini lagi terus gitu, ganggu terus gitu. Akhirnya udah dipanggil orang pinter lah, ustadz gitu, aku ngajiin juga, dibaca-bacain segala macem. Alhamdulillahnya selesai tuh Bang di tempat itu, tapi aku masih trauma gitu. Jadi setiap pulang ke rumah kan ngelewatin tuh tiang listrik, takut, udah ngajak ayahnya ayo pindah aja jadi cari tempat lain gitu kan. Aku pindahlah ke kontrakan yang kedua nih, tapi nggak jauh, maksudnya masih di daerah yang sama, hanya beberapa beda 1-2 kilo kali ya. Pindah ke kontrakan yang kedua. Kontrakan yang kedua ini rame, padahal ada berapa pintu lah berjejer gitu ya, ada mungkin 10-15 pintu mungkin ada ya Bang, berarti kan rame kan lingkungannya. Nah terus udah gitu, tapi depannya kebun Bang, jadi ini kontrakan depannya kebun luas banget gitu. Aman aja gitu, sampai hampir setahunan aku malah di situ gitu, aman. Nah lama-lama nih mungkin entah yang ke bulan keberapa lah gitu ya, kok air kok kotor banget ya, kan dia toren tuh Bang ya. Kok air kok nggak enak gitu, agak bau, agak lumut-lumut gitu. Terus ngomong nih sama tetangga gitu, biasa kita panggil bunda dia kan, Bun kok air begini nggak sih Bun? Iya ya kok air nggak enak ya, bau ini gitu. Ngomong lah si bunda ini ngomong ke suamiku, yuk kita bersihin yuk torennya yuk gitu kan. Bersihin lah dia, ini bersihinnya juga udah mau habis asar Bang, bersihinnya 3:30 kan. Bersihin lah toren ini, bersihin toren. Jadi pas kontrakan aku ini belakang, pintu belakang dapur, torennya di situ gitu kan. Torennya di situ, suami bersihin tuh sama masuk ke dalam toren sama si bunda ini. Jadi ngebuang air toren itu, airnya lewatnya ke dapur Bang, ke dapur aku. Karena dapur aku itu bawahnya tuh selokan got yang rame sampai ke bawah gitu, ke kontrakan bawah gitu. Jadi keluar air toren ini lewat pintu pertamanya kan aku dong, berarti kan. Bersihin mah kata suami gitu kan, teriak-teriak dari toren. Jangan sampai, kan airnya deres banget Bang, keluarnya hitam, aduh parah banget deh tuh air toren. Aku bersihin, aku pakai sapu lidi biar nggak, soalnya kotor kan, biar nggak mampet gitu. Terus udah gitu, udah mau menjelang maghrib lah ya, 5:30 gitu kan, sambil aku emang agak sompral juga sini mulut gitu ya, sambil bersihin air kotoran toren itu. Ini toren gimana sih, nggak, udah lama kali nggak dibersihin ya sampai kotor kayak begini nih toren. Pokoknya aku ngomel-ngomel lah di situ gitu. Gila nih toren kotor banget, bau banget ya. Iya bener nih, di dalam kita rame nih sama si bunda bertigaan ini. Pokoknya heboh sama si toren ini aja. Nggak taunya udah selesai tuh ya Bang ya, habis maghrib. Udah mau maghrib deh, selesai deh gitu kan, habis maghrib. Udah sama-sama pulang nih kita. Pulang ke rumah masing-masing, mandi, bebersih segala macem. Habis enggak deh, pokoknya malamnya mau ke seharinya besok lah ya kejadiannya. Kok badan nggak enak nih aku nih, nggak enak banget di situ. Pokoknya udah biasa kan, aku udah nandain diri sendiri nih, kayak ada yang ganggu nih ya nih gue nih gitu kan, nggak enak badan gue nih. Alah udah perasaan lu doang apalah gitu kan.
enggak nih, enggak enak nih, lain nih gitu kan. Berat apa segala macem. Aku ke dapur mau ke kamar mandi. Ketawa lah tuh, aku denger suara ketawa yang melengkingnya minta ampun, beda sama yang biasa-biasa orang denger lah ya gitu. Apa mungkin dia terlalu deket kali, kok nyaring banget. Sampai aku dari dapur lari ngibrit sampai jatuh-jatuh ke ruang depan. Karena dia kayak zet gitu, kayak mau nyamperin aku gitu. Dari tuh atas toren tuh zet, turun gitu kan. Nah sampai di situ tuh udah gitu, udah masuk aku akhirnya. Mungkin karena akunya yang sompral, jadi dia marah apa gimana. Aku di situ bener-bener kesurupan bang. Kesurupan sampai yang rame tuh orang kontrakan pada datang semua. Sampai sakit, sampai sempet sakit 2 mingguan ada kali aku sakit, hampir mau 3 minggu sakit, nggak bisa bangun bang. Ini lemes, badan lemes banget. Pokoknya nggak ada, sampai makan aja nggak nafsu, bener-bener nggak bisa masuk makanan, muntah lah segala macam. Jadi ke fisik juga larinya gitu loh, ke medis juga larinya. Udah sempet ke dokter juga gitu, mungkin asam lambung atau apa. Tapi beda, kayak nempel gitu di badan gitu kan. Terus lama-kelamaan ke 3 hariannya gitu, lagi tidur kok perut kan aku tidur celentang gitu ya bang ya. Di ruang tengah kan dia 3 petak gitu kan. Aku tidur di ruang tengah, belakangnya baru dapur dong. Tidur, ini perut kok gede, turun lagi, kecil lagi gitu kan. Sampai ini sakit bukan medis ini berarti kan, kayak gitu kan. Terus udah sampai dipanggil, ada tetangga dipanggil Pak Ustadz ini, datang Ustadz. Nggak bisa juga gitu kan. Udah di hari itu udah tuh bang ya, perut nggak ini lagi. Besoknya keulang lagi sampai benar-benar kayak orang perut umur 9 bulan lah, kayak orang hamil 9 bulan. Gede banget. Gede ya. Dan keras bang, gede dan keras sampai dipegang pun udah kayak megang batu deh kita gitu, keras. Dan akunya juga sesek gitu. Sesek napas. Agak lama-lama dia turun sendiri, kempes. Jadi kan aneh, itu bukan medis kan, ya kan, bukan penyakit medis, kok bisa perut membesar, kecil lagi, besar, kecil lagi gitu kan. Sampai akhirnya suami kebetulan punya temen gitu, orang bisa lah dari daerah mana itu ya, Depok kayak deh gitu. Dia cerita nih, bang, bini gue sakit gitu kan. Video call akhirnya. Waduh, perut bini lu kenapa tuh kayak begitu gitu kan. Iya nggak tahu nih bang, diceritain tuh kronologisnya, abis benerin toren apa segala macem. Nah ini bukan yang biasa nih, bukan, ibaratnya kasarnya bukan setan abal-abal lah gitu ya kan. Akhirnya datang dia, mau nggak mau dia datang tuh bang. Nggak tahu kenapa, ya udah gue datang deh. Dia ternyata punya apa ya, kayak mungkin perguruan juga kali ya gitu kan. Dia bawa tuh temen-temennya 3 orang datang ke rumah. Aku masih posisi sakit. Udah gitu diobatin nih sama dia. Jadi gimana ya bang ya, karena aku dari kecil memang sensitif, jadi kayak ngerasain dia ada di sini nih, dia ada di sini nih. Aku yang kasih tahu orang itu gitu. Tolong bang, dia ada di pundak. Dibersihin sama dia. Sampai di dalam perut aku tuh apa sih ya, bukan binatang ya, apa sih kalau orang-orang bilang tuh kayak bulu babi gitu loh bang. Yeah. Kayak bulat dia, ada duri-durinya gitu. Di perut, ternyata itu yang bikin perut aku besar. Banyak di dalam itu, banyak itunya gitu, banyak bulu babinya gitu. Orang-orang bilangnya begitu ya, padahal aku juga nggak pernah tahu gitu. Membesar tuh sampai orang-orang yang bisa ini, waduh nih serem juga nih gitu kan. Jadi aku yang ngasih tahu ke dia, nih perut aku kok ada ininya nih, di sini ada bang, di sini ada bang. Baru dia yang cabut. Jadi karena aku punya kelebihan itu mungkin ya. Jadi aku yang ngasih info gitu ke dia. Ternyata pas dikeluarin, pas diambil bulu babinya tuh banyak banget bang Ale. Dari yang besar sampai kecil-kecil tuh penuh di dalam perut. Ya ini secara goibmu ya gitu ya. Akhirnya dibersihin lah sama orang pinter ini. Diambil-ambilin. Ternyata setelah itu banyak tuh aku didatengin. Ada yang kuntilanak merah lah. Ada yang bentuknya kayak genderuwo lah. Kayak ada pasukannya gitu bang. Aku juga gak ngerti nih dari mana makhluk-makhluk ini gitu kan.
Ada yang kayak buto hijau gitu, badannya gede, matanya merah, badannya hijau gede gitu, diri di pagar, diri aja dia di pagar gitu. Aku yang ngasih tahu, bang itu ada ini, ada makhluk ini, ada ini. Aku memang dari kecil memang suka gitu bang. Bisa ngomong, mah di situ ada itu tuh mah, di situ ada itu. Aku yang ngasih tahu gitu kan. Ada selesai nih, orang yang bertiga ini tuh heboh lah. Lu pegang depan, gue pegang belakang. Lu ini lu di kaki. Rame banget ya, sampai jadi tontonan orang-orang kontrakan aku di situ. Alhamdulillah tuh Bang Ale ya. Setelah sakit 2 minggu, udah coba panggil ustadz yang deket-deket rumah, nggak bisa. Akhirnya suami cerita ke temen, ternyata temen punya inisiatif untuk manggil-manggil temennya, ini nggak main-main nih gitu kan. Gue panggil temen-temen gue deh buat backup, kata dia gitu. Makanya dia dateng. Alhamdulillah aku sembuh di tangan si Bang, sebut aja Bang Dedi lah gitu ya. Di tangan temen-temennya Bang Dedi ini. Sementara udah banyak juga Bang aku manggil-manggil ustadz. Setiap berapa hari, apalagi pas kalau malam Jumat gitu kan suka. Karena sakit aku nih lumayan juga sampai nggak bisa bangun. Duduk pun aku nggak bisa, muter. Sampai nggak makan keluar. Akhirnya sembuh nih di tangan Bang Dedi ini. Selesai lah ya di kontrakan aku yang kedua nih. Udah selesai di situ, kayaknya trauma lah untuk tinggal di situ lagi. Udah gue nggak berani gitu kan, aku nggak berani di situ lagi. Pindahlah nih ya ke kontrakan yang ketiga. Oke. Ini daerah yang sama. Masih daerah yang sama, palingnya beda-beda berapa gang lah gitu. Di kontrakan yang ketiga ini posisinya aku punya anak bayi ya bang ya. Posisinya nggak ya setahunan lah gitu kan, umur setahun. Pindah ke kontrakan yang ketiga karena buru-buru kan, maksudnya dalam arti males deh nyari lagi seketemunya aja gitu kan, tanpa tahu di sekelilingnya kayak gimana gitu loh. Ada 3 petak juga, aku di tengah, kontrakan yang tengah. Pindah pun juga malam-malam ya bang ya, nunggu suami pulang, nunggu ada yang bantuin karena aku kan posisi punya anak kecil gitu. Pindah di kontrakan yang ketiga, ini lebih parah lagi malahan. Jadi udah nyerang ke anak-anak deh kasarnya, anak-anak yang ngalamin, bukan aku. Adalah aku juga, cuman lebih kalau aku deh udah biasa lah gue gitu. Tapi ke anak-anak ini yang kita takutin gitu kan. Pindah di kontrakan yang ketiga ini, seperti biasa aku kan punya 3 anak ya bang ya, cewek, cowok, cewek gitu kan. Nah anakku 1 ke 2 ini nggak terlalu jauh bedanya, hanya 2 tahun aja jaraknya. Nah pas adalah sebulan 2 bulan lah aku di kontrakan itu, suami ini punya saudara ya lumayan orang ada mungkin ya, dia pindah jadi banyak barang-barang dia yang nggak kebawa. Suami ditelepon nih, lo mau nggak, ada nih kasur buat anak lo gitu kan. Akhirnya diambil nih sama suami kasur, jadi kayak kasur anak gitu bang, spring bed atas bawah itu loh yang disorong gitu. Lumayan nih buat anak-anak di rumah. Dibawa lah sama suami nih pulang tuh kasur itu, ditidurin sama kedua anak aku, yang 1 sama kedua atas bawah. Aku tidur di ruang depan ya, ruang tengah anak-anak. Terus udah gitu aku nih kayak orang entah ngigo, kesurupan sih enggak ya, kayak aku ngigo gitu. Ngapain anak lu tidur di kasur gua? Kayak ngigo. Nah ini suami, lu ngomong apaan sih gitu kan. Terus jadi kayak ngeh gitu dia gitu loh. Lu siapa? Kamu siapa? Lu siapa gitu kan. Gue yang punya kasur itu. Dia ngomongnya kayak gitu. Karena kan mungkin kasur bekas ya bang ya. Nggak tahu bekas apa, siapa yang nidurin kan gitu. Lu tidur, anak-anak lu tidur di bekas kasur gue, kata dia. Apaan sih gitu kan. Coba lu lihat deh, lu lihat ke kamar anak lo. Kata dia, lu gak percaya sama gue? Enggak, gue gak percaya. Suami ini emang agak skeptis orangnya gitu, gak percaya. Padahal aku sering kesurupan bang, cuman dia gak, masih yang pasti kesurupan gitu, masih yang begitu dia. Coba lu lihat ke kamar anak lo, gue bikin jatuh anak lo semua, kata dia. Bener bang, anakku jatuh dari kasur. Iya, dari yang atas jatuh ke kasur yang bawah nih, posisi malam ini ya. Yang atas kan cewek, jatuh dia ke kasur bawah nimpain adeknya nih yang cowok. Terus kayak kita terbalikin anak aja udah gitu, pada jatuh ke ubin semua. Itu nyata loh, suami ngeliat sendiri gitu kan. Posisi aku
ya tidur ya, tapi tidur kayak orang ngigo gitu kan, tapi nggak kesurupan. Pas ini suami cerita, bener mah gue lihat ke kamar anak-anak pada jatuh semua, pada di lantai kata dia. Dan jatuhnya pun suami ngelihat gitu, bukannya anak tidur rese mungkin jatuh, enggak, dia kayak dia sadar ngeliatin anak-anaknya keguling aja ke sendiri gitu ke bawah gitu. Di posisi aku sambil ngucap, lu lihat tuh anak lu gue bikin jatuh semua dari kasur gue. Waduh, aku bilang nih, lu sampai ngomong, lu kasur siapa sih yang lu bawa pulang gitu kan? Gak tahu nih kasur tante ini gitu kan. Gue cuma dikasih doang gitu. Singkat cerita ya bang, nanya-nanya lah nih suami ini kasur bekas apa, nggak tahu ya, bekas kasur pembantunya dia. Kasur bekas anaknya, anak ART-nya tantenya ini, dan memang meninggal di situ bang. Di kasur itu dia meninggalnya tuh anak gitu. Lu tidurin kasur anak gua gitu, makanya dia ngomong begitu kan. Setelah suami cari tahu nih ke saudaranya, itu kasur bekas siapa? Itu bekas ART, bekas anaknya gitu. Tapi nggak ngomong nih ya kalau meninggalnya di situ. Ternyata tuh anak sakit meninggal di kasur itu. Nah orang tuanya nggak terima, mungkin tak gimana lah, aku juga nggak ngerti. Dia bilangnya nggak terima ada yang nidurin kasur itu. Nah ini suami tanpa tanya-tanya datang ke rumahnya dia nih, main ambil aja tanpa permisi. Orang izin dulu kayak gitu ya, bawa. Tapi emang susah juga sih ya bang kalau kita nggak percaya yang begitu kan. Emang kadang kita ke suatu tempat misi ya, numpang lewat ya kan, itu memang perlu sebenarnya gitu loh, karena kita kan nggak tahu ya bang ya di tempat itu siapa yang iniin kan gitu. Akhirnya singkat cerita ya udah tahu nih itu kasur punya anak yang meninggal gitu kan. Akhirnya aku buang bang kasurnya, nggak aku pakai lagi, nggak berani, udah kasih ke orang, apa dibuang apa dikasih ke orang, aku juga udah lupa gitu ya. Nah udah singkat cerita, aku kan punya anak umur setahunan gitu ya bang ya, aku kan 3 anakku, yang bungsu. Satu pagi gitu, satu saat pagi-pagi jam 5:30 jam 6-an lah ya gitu, aku nganter nih anakku yang pertama kedua kan SD, aku nganter dia sekolah sekitar jam 6, naik motor bertigaan. Nah anakku yang bungsu kan tidur deket ayahnya, pasti kan tidur di samping ayahnya. Posisi aku tinggal ya bang ya, aku tinggal nganter anak sekolah, nganterin anak sekolah, aman nih anak tidur di situ samping ayahnya. Nganter, aku sempat ke tukang sayur dulu, mampir lah banyak gitu kan. Nganter sekolah, mampir ke tukang sayur, sampai rumah tuh sekitar jam 7-an. Jam 7 pagi. Pas buka pintu gitu kan, ngelihat kok anakku yang bungsu kok nggak ada ya gitu kan. Kemana ini anak gitu? Oh mungkin ketutupan ayahnya gitu kali ya kan. Mungkin ayahnya kan miring tidurnya, mungkin di belakang ayahnya gitu tidur. Pas aku balikin suamiku, loh kok anakku nggak ada gitu kan, kemana nih anak gitu. Dek, teriak-teriak aku ke ruang tengah, ke kamar, nggak ada nih anakku juga, jalan juga belum yang terlalu ini juga bang, orang masih setahunan lah gitu, setahun berapa lah. Pas aku teriak-teriak, dek manggil ke ruang tengah, pas masuk ke ruang dapur kan dia 3 sekat gitu ya bang. Pas masuk ke ruang dapur langsung ketemu kamar mandi dong, dapur kamar mandi, anakku ada di situ yang kecil. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Pas masuk ke ruangan dapur itu aku ngelihat sosok gitu ya bang, kayak semacam bisa dibilang kuntilanak lah ya gitu. Persis di depan pintu kamar mandi. Jadi kamar mandinya nggak ada pintunya bang, nggak ada pintu kamar mandi gitu, dia langsung aja gitu kan. Jadi di depan pintu kamar mandi itulah posisi anak aku tidur miring gitu dia, dan aku lihat tuh emang astagfirullahaladzim, aku di situ sampai yang mau ngambil anakku aja sampai gemeteran gitu, karena aku lihat sosok itu gitu di dekat anak aku kayak lagi disusuin gitu loh bang. Posisinya anak aku kayak lagi netek gitu kasarnya deh, aku jadi ngomong kayak gitu deh tuh, karena posisinya itu dia itu sosoknya juga nunduk kayak ibu-ibu lagi nyusuin anak gitu, miring begitu nunduk ke bawah, itu rambut semua yang aku lihat. Jadi gimana aku nggak lemes bang, itu anakku di pangkuannya dia gitu. Udah gagap deh di situ, astagfirullahaladzim. Terus
mau ngambil, aku takut tuh jadi merinding sampai Posisi kaki. berdiri tapi. Iya, Oh, enggak, maksudnya gimana ya bang ya? Aku susah juga, jadi anakku di lantai tetep gitu, nggak ngambang gitu, enggak gitu, tetep di lantai. Tapi posisinya nih si Miss K-nya ini nih nunduk ke bawah gitu loh. Jadi kayak orang lagi apa ya? Kayak orang lagi nyusuin gitu. Anak aku miring, dia kayak kita ibu-ibu lagi nyusuin kan anak miring gitu ya bang gitu kan. Dan aku lihat memang ada di pangkuannya dia gitu kan. Ini mau ngelangkah kaki mau ngambil anak nggak bisa gitu. Allah mau bangunin suami juga bingung mau teriak nggak, kayak teriak nih rasanya udah kenceng nih. Tapi kok nggak denger apa gimana ini suami gitu, kok dia nggak bangun gitu kan. Akhirnya aku gentak aja gitu bang. Allahu Akbar, aku gituin kan, aku beraniin gitu. Allah, aku ambil bang kayak rebutan anak aku sama dia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, rebut langsung tuh anak. Tuh anak posisinya diem aja, dia posisinya melek, dia nggak merem, bengong kayak gitu, kayak orang bingung gitu kali itu anaknya. Mungkin pas aku rebut dari itu tuh makhluk itu sambil baca itu udah nguatin diri, yang udah nguatin badan yang kayak apa deh bang. Tadinya mau ngelangkah nggak bisa, teriak rasanya udah kenceng tapi kok kayak nggak keluar suara gitu kan. Udah gitu dia kayak mungkin dia ngeh juga gitu kali, kayak ada aku, dia nongain kepalanya. Dia nongain kepalanya. Astagfirullahaladzim. Nah di situ aku langsung yang udah nggak kuat lagi nih, gue harus kuat nih gitu kan. Jadi makanya aku gentakin diri gitu, maksud Allahu Akbar gitu lah, langsung beraniin diri. Aku jalan dari yang perbatasan kamar sama dapur tuh, aku jalan ke kamar mandi itu, aku ambil langsung bang anakku. Kayak nyata bang, aku kayak ngambil di pangkuannya dia, kayak aku ambil gitu, aku gini, dia astagfirullahaladzim, aku langsung nggak bisa lari bang, posisi aku kayak nge-freeze di situ, diem aja gitu, nggak bisa. Itu posisi dia masih di situ, masih diem aja dia di situ. Aduh, kasih kekuatan ya Allah, Allahu Akbar, aku gitu terus aku ngucapkan. Udah baru hilang, baru aku bisa bergerakin badan aku jalan pelan-pelan ke ruang depan. Sampai marah-marah ke suami, akhirnya ngebangunin dia, aku bentak-bentak. Gimana sih anak? Nggak bangun-bangun. Gue udah teriak kenceng banget ini, gue nggak denger gimana, dalam hati aku udah teriak kenceng banget gitu. Terus ini anak masih diam nih bang nih, nggak ada suara sama sekali, nangis enggak apa enggak. Aku udah ketakutan tuh anakku kenapa-napa gitu bang. Dia diem aja kayak pelongo aja, udah diem. Dia anak kenapa, udah tepok-tepok badannya, dia kayak nggak sadar bang, dia kayak orang apa ya, itu mungkin dia shock juga kali ya. Akhirnya aku cari orang pinter bang di situ, orang-orang yang bisa, aku tanya-tanya gitu kan. Aku tanya-tanya, ketemulah nih sama, nggak jauh dari, jadi kayak ada tukang rentalan mobil gitu yang pinggir-pinggir jalan gitu kan. Kenapa bu, nggak ada yang bisa ngobatin nggak ya bang, anak saya begini gitu kan. Nah, akhirnya dia datang nih ke rumah kontrakan aku. Ternyata dia, alhamdulillahnya dia bisa tuh bang. Ya ampun bu, ini anaknya apa ya bang, kayak bisa dibilang kayak sukmanya kayak udah kebawa ke si kuti itu gitu. Jadi kayak dia nggak sadar, kayak kehilangan kesadaran, anaknya bengong, diem, linglung, kayak gue di mana ini gitu kali ya, kayak udah dibawa ke alamnya dia gitu loh. Akhirnya alhamdulillah tuh bang diobatin sama si bapak ini, udah bisa lah, dia bisa nangis lah, bisa bersuara lah gitu, walaupun kan dia ngomongnya juga belum terlalu lancar ya bang ya. Udah agak tenang deh tuh di situ. Nah akhirnya dia nggak mau bang masuk ke rumah itu lagi nih anak setelah diobatin. Setiap di rumah itu tuh bawaannya nangis terus, kayak orang ketakutan, nangis terus gitu. Maunya misalnya kita bawa keluar deh ya, kita muter-muter aja deh, kita keluar. Riang nih anak, seneng, nyanyi-nyanyi apalah nah gitu kan. Nah pas balik kayak udah tahu gitu kita mau pulang ke rumah, kayak udah takut, peluk aku kenceng, nggak mau pulang, kayak enggak gitu, kayak nggak mau pulang gitu. Dia masukin ke rumah itu nangis. Aku tuh kebanyakan di rumah orang jadinya gitu, ke rumah kakakku lagi, jadi nggak mau pulang ke rumah itu ini anak nih posisinya. Akhirnya ini di tempat yang sama sebenarnya bang ya, di kontrakan yang ketiga itu di tempat yang sama. Jadi beberapa bulan kemudian itu aku yang ngalamin.
aku yang ngalamin. Jadi kayak gimana ya, setiap jam 3 pagi nih, kan lagi tidur nyenyak ya bang, jam-jam segitulah ya gitu. Setiap jam 3 pagi nih kaki nih kayak telapak kaki aku kayak ditepok-tepok nih. Aku pikir suami kan ngebangunin gitu. Apaan sih gitu kan. Tepok-tepok lagi. Sampai aku kebuka mata melek. Ya itu dia. Kayak di depan mata tuh kayak tergambar gitu ya bang ya. Sosok kayak orang gantung diri udah melet. Keluar lidahnya gitu. Sampai gitu keluar. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa gitu. Suami sampai kebangun gitu dia kan. Itu nggak bisa ngomong udah. Akhirnya udah, lu mimpi doang kali gitu. Jadi sebenarnya bukan mimpi bang, jadi kayak nyata. Setiap jam segitu tuh kayak aku dikasih tahu, lu bangun lo. Nih lihat nih ada gue nih di sini. Kayak gitu loh bang. Kayak dia ngasih tahu nih gue bunuh diri nih. Ternyata dia bunuh diri bang di rumah itu. Setelah kejadian gitu ya, aku cari tahu ke tetangga, kan depannya ada bengkel. Aman emang teh tinggal di situ. Kok nih orang nanya gini nih, aku nyeritain gitu ya bang. Aku kenapa emang bang? Enggak pernah ada yang awet soalnya tinggal di situ. Ternyata cari tahu kontrakan itu pernah jadi tempat orang gantung gitu di situ gitu. Karena aku juga baru ngehnya tuh ya bang, saking nyari kontrakan terburu-buru, ternyata di tembok dapur aku tuh langsung makam. Sebenarnya makam wakaf sih bang, tapi makam wakafnya gede gitu. Jadi aku nggak ngeh, ternyata tahu di situ ada makam gitu, tapi nggak tahu kok perbatasannya temboknya langsung ke dapur aku nih gitu. Kirain mah masih ada jarak lah gitu ibarat. Ternyata enggak, satu tembok bang dia. Satu tembok di situ. Astagfirullahaladzim, ternyata itu makam. Pantes aja gue diganggu mulu gitu kan, mikirnya di situ banyak gangguan gitu kan. Nah yang balik lagi ke jam 3 aku sering dibangun itu hampir setiap malam bang. Hampir setiap malam aku dibangunin untuk ngeliatin dia gitu, kayak ngasih tahu bangun nih ada gue gitu, kayak gitu. Nah satu saat suami nih mimpi dia, nggak ya, mungkin orang mikirnya mimpi bunga tidur mungkin atau apa, tapi kayak ngasih isyarat gitu loh, kayak ngasih tahu nih yang bini lu alamin nih ini gitu loh. Kayak dia mimpi ada yang ngetok pintu. Jam segitu juga ada yang ngetok pintu. Jam segini siapa nih tamu gitu kan. Di dalam mimpi suami. Dibuka sama dia tuh pintu. Dibukain pintu. Kayak ngasih apa ya bang, kayak bukan kertas, kayak kain putih gitu. Kain putih panjang gitu di dalam mimpi itu. Kain putih panjang. Nih buat lu kata dia. Di mimpi itu gitu kan. Terus dibawa, diambil gitu sama suami, ditaruhlah di bawah bantal. Ditaruh bawah bantal di dalam mimpi itu juga masih. Pas besokannya iseng sama dia dibuka isinya ada rambut. Ada rambutnya kayak rambut ijuk gitu bang, tajem gitu. Ada rambut apa sih, kayak jarum pentul gitu. Ada jarum, ya gitu deh. Akhirnya baru ngehnya tuh, pokoknya gangguannya tuh ya di sekitaran rumah itu gitu, kayak kasih tahu lu, kayak ngusir kita dari situ, lu jangan di sini deh gitu, kayak begitu gitu. Terus dia cerita nih, mah gue mimpi begini. Kok sama ya, kok jamnya sama, jam segitu. Kok ngasih tahu kita tuh kayak nggak boleh nempatin rumah itu gitu kan. Karena omongan dari tetangga nggak ada yang betah bu di kontrakan itu. Sebulan sampai 3 bulan doang deh kepindah. Ternyata sering digangguin sama yang sosok yang gantung ini gitu loh Bang Ale gitu. Ya di tempat itu akhirnya alhamdulillah Bang, aku udah nggak tinggal, maksudnya aku mutusin untuk pindah lah ya, keluar dari udah nggak bisa nih, udah anak udah diganggu, aku juga udah diganggu gitu. Jadi udah deh ya kita pindah lagi aja, walaupun emang pindah-pindah emang capek ya Bang Ale ya. Cuman emang nggak tahu kenapa setiap kontrakan yang aku tempatin tuh ada aja gangguan misterinya gitu. Jadi bingung karena di akunya juga sensitif mungkin ya. Jadi dia juga ngerasa, oh lu bisa lihat gue nih gitu kan. Jadi kayak gitu loh. Akhirnya mutusin untuk pindah lah. Aku baru pindah emang agak jauh dari daerah itu Bang. Udah gak tinggal di daerah itu lagi.
Nah, tempat tinggalku yang sekarang ini ya alhamdulillah aman. Tapi di tempat yang itu aku nggak diobatin bang. Kasarnya aku nggak minta, nggak sampai panggil ustadz sampai apa, enggak. Karena udah yang penting aku keluar deh dari kontrakan itu, cari aman aja deh gitu kan. Ya udah akhirnya keluarlah dari kontrakan itu, pindah jauh dari lingkungan itu. Alhamdulillah bang nggak diikutin, nggak digangguin ya. Ya begitu aja sih dari yang ketiga kontrakan itu sih bang. Tapi yang perut membesar itu bukan kiriman ya? Gimana ya? Aku juga mikirnya gini, kalau hanya sekedar digangguin sama makhluk yang penghuni, sampai kayaknya nggak sampai begini banget deh gitu kan. Palingnya hanya sekedar kerasukan mungkin atau Ya, apa. betul. Tapi kok sampai sakit sampai 2 minggu dan sampai perut membesar sampai yang gede, itu sampai kelihatan bang. Set, turun lagi tuh perut membesar, tek tek tek, hitungan detik loh bang, tek 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 tek, gede, turun lagi. Itu yang anehnya. Sama kayak kejadian Bundis kemarin ya. Jadi kalau Bundis dalam hitungan detik, tapi dia nggak kempes. Kalau aku kempes dia, jadi kayak dimain-mainin gitu, ditiup, kempes lagi, ditiup, kayak balon yang ditiup ditepesin lagi gitu. Posisinya kayak gitu, nggak yang gede terus itu, enggak. Jadi naik turun. Jadi kayak orang-orang tetangga yang nengokin aku, kok perutnya gitu. Jadi kayak aku jadi bahan omongan. Iya. Aku jadinya gitu, kok perutnya, jadi takjub mereka gitu ngeliat, kok perutnya gede sih, tuh lagi gede tuh perutnya, jadi rame gitu. Terus turun lagi. Nah di saat perut aku membesar itu bang, nyesek perut nih apa ke atas gitu, sampai susah untuk ngambil napas aja, aku susah sampai kayak gitu. Emang pas lagi dia membesarnya ya, pas setelah dia ngempes baru lega gitu, bisa napas lagi gitu. Nah aku juga nggak ngerti tuh bang, itu apa, itu kiriman atau memang aku karena kesalahan aku sendiri yang mulutnya nggak bisa jaga lisan lah ya, kasarnya sompral gitu, ngomel-ngomel nih, kotor banget rumah, toren segala macem. Tapi anehnya juga kenapa jadi banyak makhluk yang dateng gitu loh, bukan hanya sekedar si merah ini aja, jadi banyak. Aku lihat di situ ada genderuwo lah, yang buto ijo lah, gue bilang. Aku jadi bingung gitu, nggak ngerti. Tapi sampai sekarang pun aku juga nggak tahu bang, itu kiriman, ada yang ngerjain aku juga, atau memang hanya sekedar kemasukan setan biasa lah, kasarnya setan biasa deh kalau kunti gitu kan. Dan orang yang ngobatin aku pun juga nggak ngomong bang, dia nggak ngomong, oh ibu dikerjain nih atau apa, dia nggak ngomong. Penting ibu sehat, sembuh, yang penting itu aja dulu deh, nggak usah cari tahu ibu dikerjain orang atau ibu diapain orang gitu. Jadi aku nggak tahu bang Ale. Ya, nah, yang pertama tadi yang si bapak-bapak ke senggol atau ke bis itu tadi, sampai selesai itu nggak tahu tuh keluarganya. Aku nggak tahu juga ya. Cuma Tapi dia datengin terus itu ya. ngedatengin, ngasih tahu mulu, kasih tahu keluarga aku. Tapi kita mikir nggak mungkin lah ya, nggak keurus sama polisi. Ini kan kasus lalu lintas kan gitu kan, nggak mungkin dong lu di tasnya dia bawa ransel bang. Aku tahu banget dia bawa ransel, pasti kan ada dompet dong, KTP segala macem. Nggak mungkin dong nggak sampai berita ini ke keluarganya gitu. Tapi kok kenapa dia nyampein pesen kok kayak kasih tahu keluarga aku gitu. Dan posisi aku juga nggak tahu bang, apa itu tasnya diambil orang ya kan, namanya kecelakaan, ada aja orang yang manfaatin kan gitu ya bang ya. Takutnya tuh tasnya dimalingin orang lagi kecelakaan, nggak ngambil kesempatan gitu, makanya dia kehilangan identitas mungkin ini gitu. Itu sih kalau yang paling sedih ya dari cerita, ibaratnya sedih lah ya bang gitu kan. Lagi ngeliat langsung kejadian ngeliat gitu. Langsung kejadiannya udah gitu, dari posisi aku dari sekolahan anakku itu sampai aku pulang ke rumah, ini aku notice banget ke dia nih bapak ini banget sih gitu kan, kesana kesini berusaha iniin itu bis gitu, nggak taunya ajalnya di bis itu gitu, dia kehilangan nyawanya gitu. Jadi sedih, aku kebawa perasaan mungkinnya sedih gitu, kasihan gitu, sampai bener-bener aku ngelihat arwahnya dia di seberang jalan ngeliatin aku gitu. Iya, sedih pasti
kayak pasti shock ya Iya, ngelihat shock kejadian banget. kecelakaan. Saya aja kalau ngelihat video itu saya paling nggak Nggak mau berani ngelihat ya. video-video kayak ada orang kadang teman ngirim WhatsApp gitu. Tapi video kecelakaan gitu, langsung Emang saya nggak berani. delete, saya nggak berani. Iya, Ngilu. Heeh. Apalagi aku yang ngalamin depan, Iya, makanya itu nggak jauh banget, ngebayangin. jaraknya nggak jauh banget, 200 meter mungkin lah ya. Pas banget nih, dikit lagi gue belok nih abis tiang listrik. Dia pakai nyenggol, padahal nggak terlalu kenceng kok, enggak mas. Sek gitu doang, jatuh gitu dia. Jatuh nih ke sini nih kan ban belakang nih dia. Jalan aja jatuh bis. Aduh, Gimana gua teriak di situ. ngilu. Pakai ketinggalan pula setengah kepalanya di dalam helm itu, sampai orang yang ngambil helm itu kaget ngelihat isinya setengah kepalanya dia. Itu sedih banget, yang sedihnya sih di situ ya. Kasihan gitu. Oke, Kak Sari. Luar biasa ceritanya, merinding aja. Sedih ya, sedih, terharu. serem, apalagi pas anaknya digendong disusuin sama kuntilanak tadi itu ya. Itu yang nggak bisa diungkapin kata-kata itu Bang Aleka, yang kalau yang itu mau nolongin nggak bisa gerak badan, tapi diberaniin. Ada tuh Bang, ada kali 2 menit 3 menit aku berusaha nguatin diri, Allahu Akbar, nah baru aku bisa bergerak badan aku. Oke, Kak Sari, terima kasih nih buat ceritanya. Sama-sama. Terakhir mungkin Kak Sari mau menyampaikan pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan ke penonton, silahkan kalau ada. Ini ya, kalau pesan dari aku untuk penonton Jejak Backpacker, jadi dari 3 tempat yang aku alamin gitu ya, aku tempatin. Jadi aku ngambil kesimpulannya tuh lebih dari kejadian yang pertama lah ya. Lebih dari kejadian yang pertama, karena kita tuh nggak bisa yang harus bisa jaga lisan lah gitu ya kan. Baik sama orang, sesama manusia, ataupun sama yang makhluk goib lah kasarnya, karena kita nggak tahu dia ada di mana, dia kayak seperti apa gitu kan. Lebih ke situ sih, lebih jaga lisan aja, baik ke manusia ataupun yang goibnya. Oke, Kak Sari, terima kasih. Oke, Iya. JPackers, setelah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Sari. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Sari, terima kasih buat Sama-sama, waktunya. Bang. Sama-sama. Silakan diminum lagi, Kak Sari, Ya. minumnya. Sampai jumpa.